Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar sahabat Rira yang ada di rumah? Ketemu lagi bersama kami di Bincang Sehat bersama Rumah Sakit Rira Medica. Bersama saya sudah ditemani Dr. Eni, dokter spesialis saraf ya dok ya. Apa kabar ya dok? Alhamdulillah. Baik ya dok ya. Baik. Oke dokter, menarik sekali. Untuk saat ini kita akan membahas tentang bagaimana kita menyikapi sakit kepala atau nyeri di kepala. Kita mengenal jenis-jenisnya seperti apa ya dok ya. Jadi nanti kita akan membahas seperti apa aja sih sakit kepala yang harus misalkan ditangani oleh spesialis saraf gitu ya dok. Baik dokter, sebelum saya jauh membahas lebih lanjut, mungkin dokter bisa menjelaskan definisinya dok tentang nyeri di kepala atau sakit kepala gitu dok ya. Siap. Jadi nyeri kepala itu terdiri dari dua kata. Satu nyeri, satu kepala. Ya. Nyeri itu sebenarnya berdasarkan IASP, berdasarkan definisi dia adalah perasaan, emosi, dan sensorik yang tidak menyenangkan yang berhubungan dengan adanya kerusakan jaringan atau ancaman terjadinya kerusakan jaringan. Ya. Jadi dia benar-benar subjektif, dirasain oleh orang per orang itu belum tentu sama. Gitu. Jadi satu pasien A mungkin dia ada luka di kepala sedikit bisa nyeri, satu lagi beda. Gitu. Jadi nggak bisa disamain ya. Nah terus satu lagi kan ada kata keduanya kepala, berarti yaitu di daerah sekitar kepala. Kepala kita itu ada organ intrakranial. Intrakranial itu maksudnya yang di dalam tengkorak. Jadi kan kepala kita ini dilindungi oleh tengkorak ya. Ada daerah yang di dalam, ada otak, itu daerah intrakranial, ada yang ekstrakranial juga. Ya, jadi kalau sakit kepala itu berarti mencakup daerah di kepala termasuk di bagian wajah sini juga nanti mungkin orang menangkapnya sebagai nyeri kepala. Nyeri kepala, karena kan kepala juga kan ada wajah, ada di wajah juga, ada kesini. Iya, dari sini juga. Nanti pasti sensasinya bisa intrakranial, bisa asalnya itu dari dalam otak atau bisa dari di luar otak. Oke, menarik sekali ya sahabat Rira. Jadi nanti kalau misalkan sahabat Rira di rumah ingin bertanya, boleh nanti di kolom komentar atau di direct message ke Rumah Sakit Rira Medica seputar nyeri kepala atau sakit kepala ya dok ya. Iya. Baik dokter, mungkin langsung ke ini dok. Yang tadi disebutkan kan ada beberapa jenis ya dok ya. Bedanya apa dok ya dari 3 jenis ini? Nah, jadi sakit kepala itu dia berdasarkan IHS. IHS itu International Headache Society dibagi jadi 3 jenis. Sakit kepala primer, sakit kepala sekunder, satu lagi painful cranial neuropathy. Ya. Sakit kepala primer ini ya hitungannya sakit kepala tidak bahaya. Ya. Dia sebenarnya dibagi lagi jadi beberapa jenis lagi yang mungkin orang-orang biasa kenal. Sakit kepala primer itu ada tension type headache atau sakit kepala tipe tegang. Yang kedua migrain. Satu lagi ada trigeminal autonomic cephalalgia atau dulu orang mengenalnya dengan cluster headache. Ya. Sebenarnya satu lagi juga ada sih sakit kepala primer yang tidak bisa masuk klasifikasi 3 itu tersebut di atas ya. Kalau secara kasarnya ya, kalau misalnya mau gejala khasnya nggak terlalu khas banget. Sebenarnya mereka untuk menegakkan diagnosis itu ada kriteria waktunya sama tipikal nyeri kepalanya. Kalau nyeri kepala tipe tegang atau tension type, namanya juga tegang, berarti kita akan merasakan ketegangan dari otot-otot ya. Otot-ototnya itu bisa dari sini, dari belakang di tengkuk, terus bisa di samping sampai menjalar ke dahi. Ya, bisa di situ. Terus biasanya dia kalau nyeri kepala tipe tegang berlangsungnya lama. Bisa hitungan hari dari sekitar 4 jam sampai 72 jam sampai harian ya. Terus kalau untuk migrain yang kedua, sakit kepala tipe kedua, migrain itu dia khasnya berdenyut
denyut sebelah biasanya. Iya, berdenyut, bisa sebelah, bisa salah satu sisi, bisa dua-duanya juga sebenarnya. Bisa dua-duanya. Boleh, tapi pokoknya yang khasnya itu berdenyut. Terus biasanya kalau migrain itu dia ada pencetusnya, ya. Jadi misalnya dia kambuh kalau misalnya habis aktivitas fisik, naik tangga atau jalan kaki kepanasan. Nah, kalau pasien migrain itu biasanya dia juga mengeluhkan ada mual atau muntah. Sama dia juga bisa fotofobi, dia sensitif sekali terhadap cahaya atau sensitif sekali terhadap suara, fonofobi. Jadi ada fotofobi sama fonofobi. Itu sebenarnya khas untuk migrain. Khas untuk migrain ya, dari suara aja dia udah ada respon gitu ya. Jadi begitu ada misalnya dia ke pasar terus ada suara berisik di pasar, biasanya migrainnya mungkin bisa kambuh gitu. Nah, dia biasanya ada mual juga. Kalau migrain itu dia intensitas sakit kepala sekitar sedang sampai berat. Jadi kita kalau ada pasien sakit kepala, ada beberapa hal yang kita deskripsikan. Pertama, durasinya berapa lama, terus intensitasnya, terus frekuensinya, terus faktor yang mencetuskan terjadinya sakit kepala, sama faktor yang memperingankan, ya, kurang lebih kasarnya seperti itu. Nah, kalau migrain itu biasanya dia intensitasnya itu sakit kepalanya sedang sampai berat. Jadi dia pasti mungkin kalau terjadi serangan bisa aja orangnya nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa berangkat kerja. Sedangkan kalau yang pertama untuk tension type sendiri, dia intensitasnya ringan sampai sedang. Jadi pasiennya meskipun dia sakit kepala tipe tegang masih bisa jalan kemana-mana, mungkin masuk kerja juga masih bisa memungkinkan gitu. Tapi kalau tipe tegang dia durasinya lebih lama dibandingkan migrain. Kalau migrain cuman sekitar 4-72 jam. Satu lagi sakit kepala tipe cluster, atau sekarang namanya trigeminal autonomic cephalalgia. Kalau nyeri tipe cluster ini dia biasanya berangsungnya lebih singkat lagi, mungkin hitungannya ya 5 menit sampai 180 menit enggaknya. Tapi dia sakitnya hebat banget, lebih hebat daripada migrain. Dan dia biasanya keluhannya itu ada keluhan di belakang mata, di sekitar mata. Di sekitar mata ya, di sini, Dok. Di supraorbita atau di atas mata atau di belakang mata, rasanya nyeri sekali, berdenyut juga mungkin bisa, dan bisa sampai berair. Itu penyebabnya apa, Dok, biasanya kalau seperti itu, Dok? Penyebabnya sih sebenarnya tiap orang beda-beda ya. Kadang ada riwayat sebelumnya, maksudnya riwayat keluarga. Nah, kalau misalnya migrain, dia bisa juga riwayat keluarga dengan migrain. Jadi migrain itu dipengaruhi oleh faktor genetik juga. Oh, ada genetik ya? Iya, gitu. Seberapa besar, Dok, pengaruh genetik itu ke orang yang mengalami migrain? Biasanya sih kalau memang di keluarganya ada riwayat migrain, kemungkinan anak-anaknya mungkin bisa terjadi migrain juga. Nah, kalau untuk migrain sendiri juga dia ada yang namanya aura. Jadi sebelum terjadinya migrain, kadang si pasien itu, aduh saya ini tiba-tiba jadi nggak bisa gerak nih tangan sebelah kanan, gitu. Atau tiba-tiba sebelum sakit kepala saya nggak bisa ngomong. Jadi seperti itu. Jadi ada auranya. Aura itu gejala prodromal sebelum terjadinya dia sakit kepala. Ada gejala mungkin kita kepikirannya, oh jangan-jangan ini stroke juga nih, gitu. Jadi gejalanya itu gejala mirip-mirip kayak stroke. Dia berlangsungnya singkat, ya 5 menit, mulai 5 menit bisa menyebar sampai kurang lebih 60 menit kayak gitu. Tapi kalau di keluarga ada riwayat misalnya nih, ada juga yang namanya hemiplegic migraine. Jadi dia begitu serangan sakit kepala sampai benar-benar lumpuh separuh badan, itu bisa. Di riwayat keluarganya. Level selanjutnya berarti itu ya, Dok, ya? Lebih parahnya ini apa? Iya, lebih parah lagi? Itu apa ya? Itu sebenarnya jarang terjadi sih. Tapi kalau ada keluarga yang riwayat kayak gitu, sedangkan si anaknya juga kayak gitu, nah ini migrain nih. Gitu. Jadi di migrain itu ada yang namanya aura. Itu gejala yang menyertai si sakit kepala. Bisa ada aura, bisa juga tanpa aura juga bisa. Kalau yang saya tahu tuh aura tuh kayak kalau di film-film kayak keluar bayangan apa. Saya pikir ngelihat apa gitu, aura orang gitu. Kalau aura itu dia gejala prodromal ya, istilah medis. Aura itu gejala awal yang sebelum si serangan migrain itu terjadi. Nah, kalau si yang tadi cluster itu, yang sakit kepala primer tipe ketiga itu, yang cluster dia benar-benar sampai matanya merah, terus sampai bisa berair hidungnya kayak gitu. Dia sampai bisa berair,
berlangsungnya tapi biasanya nggak terlalu lama. Nggak terlalu lama. Tapi sering apa? Atau saya sih sebenarnya termasuk jarang menemui pasien dengan klaster. Di antara semua sakit kepala primer yang paling sering saya temui sakit kepala tipe tegang atau tension type. Itu paling sering. Paling sering ya. Dan kayaknya sih kalau hitung-hitungan statistik ya, prevalensi angka sakit kepala di negara dunia kurang lebih 50% orang dari seluruh negara ini pernah merasakan sakit kepala. Setidaknya satu kali dalam hidup kita pasti pernah ngerasain sakit kepala. Saya sering dok stres, Ya, ngurusin pekerjaan. nah iya dia. Oke, terus ini dok masuk ke pertanyaan, mungkin dok ada titipan pertanyaan dari sahabat Lira, ini dari Pak Panca. Selamat siang dok, sore ya. Saya ingin bertanya, setiap malam kepala belakang hingga leher saya terasa sakit dan pusing meradang. Saya memang punya penyakit kolesterol, namun apakah itu efek dari kolesterol atau bukan ya dok? Terima kasih. Siap. Nah, terima kasih Pak Panca. Kolesterol ya, ini ada riwayat kolesterol. Nah, seringkali kolesterol dikambing hitamkan jadi penyebab sakit kepala. Sebenarnya tuh enggak. Nyeri yang kita rasakan misalnya nyeri di tengkuk itu sebenarnya bukan karena kolesterol, kesian aja sih dia dikambing hitamkan. Sering sih ya. Oh itu kolesterol tuh gitu kan? Enggak sebenarnya ya. Jadi kemungkinan besar itu ada tegang di otot leher. Tegang di otot leher itu biasanya sering terjadi kalau posisi kita tidak ergonomis. Misalnya nih Pak Panca kerjanya apa ya? Mungkin Pak Panca kerjanya di kantor. Di kantor, gerak ya, kantor office hour, di depan komputer, mungkin banyak ngetik, mungkin ya, saya juga nggak tahu ada kerjanya. Nah biasanya kalau misalnya kita kerja di kantoran nih, posisi duduk itu harus benar supaya tidak terjadi sakit kepala. Ya, jadi kalau mau duduk, pantatnya itu benar-benar mundur ke belakang, terus kita nyender, terus ini benar-benar tegak. Kalau untuk sikunya sih kurang lebih 110 derajat. Jarak antara mata dengan layar itu tegak lurus. Jadi jangan misalnya laptop nih kan di bawah. Nah keseringan mainan laptop kayak gini juga bisa bikin tengkuknya nyeri, ada lehernya beban, nyeri. mungkin ada tekanan atau ya? Iya, ototnya jadi tegang. Kalau otot tegang, jadi dia bisa mengeluarkan mediator inflamasi jadi meradang. Nah itu di sekitar sini tuh ada sarafnya yang yang ke atas yang menjalar sampai ke depan, ke bagian samping sampai ke depan dahi. Gitu. Sama halnya kalau misalkan kita pegang HP juga kan kadang suka Nah iya, makanya nggak boleh kan, harusnya kan kalau ngelihat handphone harusnya ditegaki. Sejajar ya? Iya, sejajar. Pokoknya harus sejajar, nggak boleh nunduk gitu. Selama postur nggak dibenerin, kemungkinan besar sakit kepala akan berulang. Berobat ke dokter manapun, biasanya sih kalau posturnya nggak dibenerin tetap berulang. Sebenarnya kalau mau aman bisa dipakai ini penyangga leher. Jadi ada collar neck yang soft aja. Kalau nggak yakin kita bisa mempertahankan postur kita saat duduk, pakai penyangga leher, beli penyangga leher. Nah itu lumayan bisa ngurangin ketegangan di otot leher. Oke, mudah-mudahan itu terjawab ya dengan Pak Panca. Tipsnya berarti kita harus cara posisinya harus benar juga. Iya, posisi duduk, posisi menentukan prestasi kan. Posisi menentukan sakit kepalanya berulang atau enggak. Oke. Terus pertanyaan yang berikutnya dok dari ke Ibu Ami. Kalau dok, saya kan sakit kepala sama demam setiap malam, nggak bisa tidur. Masalahnya ini udah 7 hari. Obat dari klinik sudah habis. Saya sambung paracetamol di apotik. Apa ada rekomendasi obat ya dok ya gitu? Mungkin harus konsultasi dulu ya dok. Nah iya, siap. Kalau tadi kan sebenarnya pembagian ada 3, sakit kepala primer, sekunder, sama painful cranial neuropathy. Yang tadi baru kita bahas sakit kepala primer. Nah yang kedua ini sakit kepala sekunder, itu sakit kepala yang bahaya. Gitu. Jadi dia harus ya waspada lah. Dia sebenarnya ada tanda, ada singkatannya nih, singkatannya SNOOP. Jadi kalau jadi misalnya ada gejala sistemik, misalnya sakit kepala disertai dengan demam. Nah itu biasanya sih ini bukan sakit kepala primer, ya. Kayaknya sih penyebabnya ya harus dicari tahu nih demamnya karena apa. Biasanya sih paling sering sih sebenarnya penyakit sistemik, misalnya karena virus lah atau pneumonia kayak gitu atau ISK. Kemungkinan paling sering sih ada demam sama sakit kepala, yaitu dicurigai dulu penyakit sistemik. Tapi kalau misalnya ada demam, sakit kepala, terus diperiksa juga ada kaku kuduk tuh leher, kita harus ada pemeriksaan. Nah ini harus ke dokter saraf, harus ke dokter saraf untuk diperiksa lebih lanjut apakah
dia memang ada kelainan kecurigaan ke arah infeksi otak atau enggak. Karena dia ada demam, sakit kepala gitu. Kalau ada demam, sakit kepala sama kaku kuduk, bisa terjadi infeksi di otak gitu. Jadi harus benar-benar diperiksa. Karena nanti akan ada pemeriksaan lanjutan berupa CT scan kepala atau MRI kepala, dan juga pemeriksaan cairan otak, diambil pemeriksaan lumbar fungsi, harus dicari tahu kalau apakah dia penyebabnya macam-macam nih. Kalau infeksi di otak bisa bakteri, bisa virus, bisa TBC, bisa jamur juga bisa jadi penyebabnya. Nah, jadi sakit kepala itu terus kita harus waspadai kalau sakit kepala disertai demam, atau misalnya nih ada riwayat keganasan, ya SNP kan tadi kan N-nya itu neoplasma. Kalau di keluarga kita misalnya dia ada kanker payudara. Kanker payudara itu kan juga bisa menyebar ke kepala ya. Jadi begitu ada pasien dengan kanker payudara mengeluhkan sakit kepala, biasanya kita curigai dulu apakah itu penyebaran atau enggak. Harus di work up dulu sampai terbukti tidak. Gitu. Baik, mudah-mudahan tadi terjawab dari Ibu Ami. Siap. Baik. Dokter, selain yang dijelaskan tadi barusan, kira-kira ada kondisi lain nggak yang mengharuskan ketika kita mengalami sakit kepala itu harus ke dokter saraf gitu, dok? Siap. Jadi sakit kepala yang sebelumnya nggak pernah nih kayak gini. Beda kan pasti sakit kepala tipe tegang kan sering ya kita semua yang pegal-pegal kayak gini. Tapi kali ini kok sakit kepalanya beda. Ini sakit kepala banget. Kita saya belum pernah nih ngerasain sakit kepala dengan karakteristik seperti ini. Nah, itu baiknya mending pergi ke dokter saraf ya. Atau ya ini kayak si Bu Ami, udah minum obat 7 hari, udah minum paracetamol, ternyata sakit kepalanya nggak hilang juga, apalagi masih demam juga, itu juga harus pergi ke dokter saraf. Atau misalnya sakit kepalanya memberat dengan batuk atau mengedan, atau lagi tidur enak-enak dini hari kebangun karena sakit kepalanya, terbangun karena sakit kepala, bukan kebangun karena mau buang air kecil atau gimana, karena sakit kepala. Karena sakit kepalanya. Nah, itu harus dicurigai bahwa sakit kepalanya bukan sakit kepala yang biasa. Nah, itu harus segera pergi ke dokter saraf. Sama sakit kepala di pasien usia tua juga, biasanya kalau usia lanjut, usia di atas 60 tahun juga nih harus beda ya penanganannya sama yang masih muda. Tuh, kita harus curigai itu sakit kepala sekunder dulu sampai terbukti tidak. Oke, berarti nanti kalau sahabat Lira ada gejala-gejala yang tadi disebutkan, alangkah baiknya kita harus segera ke dokter saraf ya, untuk ditangani lebih lanjut biar tidak lebih parah lagi ya, dok. Siap. Baik. Nanti kalau misalkan sahabat Lira ingin konsultasi, dokter Eni nanti jadwalnya di hari Senin sampai Kamis di jam 11 sampai jam 4, hari Jumat jam 7 sampai jam 2, hari Sabtu jam 7 pagi sampai jam 10 pagi ya, dok ya? Betul ya, dok? Nanti bisa konsultasi ke dokter Eni atau daftar dulu melalui WhatsApp atau di aplikasi Rumah Sakit Dira Medica. Baik dokter, mungkin untuk hari ini cukup sampai di sini, dok ya. Siap. Untuk pembahasannya banyak sekali, nanti akan ada yang ditanyakan, mungkin bisa di sesi berikutnya, dok ya. Siap. Di kesempatan berikutnya. Ya. Sebelum penutupan, dok, mungkin ada saran atau tips untuk sahabat Lira di rumah untuk menjaga kesehatan saraf di sekitar kepala mungkin atau yang lainnya gitu. Saran saya sih yang pertama olahraga. Ya. Betul. Karena saya lihat sekarang mungkin udah sibuk dengan aktivitas masing-masing, kurang olahraga. Kalau kurang olahraga juga badan-badan juga jadi tegang semua. Gampang lemas ya. Gampang lemas, nggak fit. Olahraga yang direkomendasikan oleh WHO itu 150 menit per minggu. 150 untuk yang intensitasnya sedang, ringan sedang, kurang lebih bisa lari atau sekarang yang lagi sepedaan boleh. Terserah mau dipecah 30 menit 5 kali per minggu atau mau 2 kali kurang lebih 1 jam juga boleh, terserah aja ya. Yang penting minimal 150 menit per minggu. Olahraga itu penting banget. Ya. Bisa ngurangin stres dan juga mungkin bisa ngurangin sakit kepala. Karena kita banyak bergerak gitu ya, jadi otot-otot kita juga nggak terlalu tegang ya, dok ya. Betul sekali. Oke, baik, terima kasih dokter atas sarannya. Baik sahabat Lira, demikian bincang sehat kali ini bersama dokter Eni, spesialis saraf di Rumah Sakit Dira Medica. Bagi sahabat Lira yang mungkin terlewat ingin menonton
nggak sempat menonton dari awal, nanti bisa ditonton kembali di Instagram TV, IGTV, atau nanti di YouTube-nya juga nanti kita ada. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk edukasi kita semua, dan jangan lupa ingat selalu layanan kesehatan terbaik untuk Anda dan keluarga Keliraja, lebih dekat, lebih cepat, aman, bersih, dan tentunya dengan fasilitas yang modern. Jadikan waktu berharga kita lebih sehat dan produktif bersama Rumah Sakit Wira Medica. Saya Agil bersama Dr. Eni pamit undur diri dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.